Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 21. Irina menyusul Kevin masuk ke dalam ruko tersebut. Kevin tampak mengamati seluruh penjuru ruangan yang sudah kosong karena para pekerja Irina memang sudah lebih dulu pulang sebelum Bastian pulang tadi. Lalu Irina membuka suaranya lagi dan mencoba untuk mencairkan suasana yang masih terasa tegang. "Kamu mau minum sesuatu?" tawar Irina. Kevin menatap Irina masih dengan tatapan tajamnya. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa dia bisa di sini?" Aku belum cerita ya. Ruko ini bekas studio foto milik Bastian. Aku ingat kalau tempatnya strategis. Dan Bastian sudah pindah kantor hingga ruko ini kosong. Jadinya aku memutuskan untuk menyewanya. Kevin ternganga mendapati jawaban Irina yang jujur dan polos itu. Apa Irina tak memikirkan perasaannya? "Aku sudah bilang sama kamu bahwa aku bisa membantumu mencarikan tempat. Tapi kamu memilih tetap di tempat ini. Sekarang aku tahu apa alasannya. Aku hanya gak mau buat kamu repot." "Oh ya? Bukan karena agar kamu punya alasan untuk ketemuan sama mantan kamu itu?" tanya Kevin secara gamblang. "Kenapa kamu berpikir seperti itu?" "Karena memang kenyataannya seperti itu," Kevin berseru keras. "Kamu kira aku gak kenal bagaimana dirimu sebenarnya? Ingat, dulu saat kamu masih berstatus sebagai istri Max, kamu berselingkuh di belakangnya. Tak menutup kemungkinan bahwa sekarang kamu melakukan hal yang sama di belakangku," lanjut Kevin lagi. Irina ternganga. Matanya berkaca-kaca seketika mendengar tuduhan jahat yang diberikan Kevin tersebut padanya. "Sekotor itukah aku di matamu?" tanya Irina kemudian. "Sudah kubilang, aku sudah mengenalmu. Aku sudah tahu semua tentangmu." Irina mengangguk, seakan mengerti apa maksud dari Kevin. "Baiklah, aku mengerti kalau begitu." Irina memilih mengalah. Toh, tak ada gunanya juga dia menjelaskan semuanya pada Kevin, bukan? Pandangan Kevin akan dirinya masih tetap sama. Seorang perempuan tukang selingkuh. Hanya itu yang dilihat Kevin darinya. Irina kemudian menuju ke arah tasnya, meraihnya dan kembali pada Kevin. "Lebih baik kita pulang. Sudah sore," ajak Irina. Tanpa basa-basi lagi, Kevin meninggalkan Irina keluar dari ruko tersebut dan menuju ke arah mobilnya. Irina hanya bisa mendesah panjang. Sepertinya hubungannya dengan Kevin yang sempat membaik kini kembali sedikit merenggang. Sepanjang perjalanan pulang, mereka saling berdiam diri. Irina tak lagi membuka suaranya atau berusaha bersikap manis ataupun mencairkan suasana, karena dia tahu dan dia bisa melihat dengan jelas jika saat ini Kevin sedang berada dalam mode marahnya. Apapun yang akan dilakukan Irina tak akan berarti. Jadi Irina memutuskan hanya diam saja. Sedangkan Kevin, pria itu masih menekuk ekspresinya, mencoba fokus dengan jalanan di hadapannya tanpa sekalipun melirik ke arah Irina. Mereka akhirnya sampai di rumah. Kevin lebih dulu keluar dari mobilnya dan meninggalkan Irina begitu saja. Sedangkan Irina memutuskan mengikutinya dari belakang. Kevin rupanya segera menuju ke kamar mereka. Bahkan pria itu segera menuju ke kamar mandi. Irina hanya bisa mengamatinya sembari menunggu. Mungkin setelah keluar dari kamar mandi, pikiran Kevin akan lebih tenang dan lebih segar.
Cukup lama Irina menunggu, hingga akhirnya Kevin sudah keluar dari kamar mandi. Wajah dan ekspresi pria itu memang tak sesuram tadi, tapi tampak jelas terlihat di sana jika pria itu sedang tak ingin diganggu. Pada akhirnya Irina memilih untuk tak mengganggu Kevin. Dia segera masuk ke dalam kamar mandi. Irina memutuskan untuk mandi, dan setelahnya dia akan menuju ke meja makan untuk makan malam. Terserah jika nanti Kevin masih bersikap diam padanya. Lagi pula Irina bingung, kenapa Kevin bersikap seperti itu padanya, seolah-olah pria itu sedang cemburu terhadapnya. Sungguh membingungkan. Irina keluar dari kamar mandi dengan keadaan yang sudah segar dan mengenakan kimono yang memang sudah tersedia di kamar mandi. Dia akhirnya menuju ke ruang pakaian yang rupanya di dalamnya masih ada Kevin yang kini sudah mengenakan kaos santainya beserta celana piyamanya. Kevin menatap kedatangan Irina, mengangkat sebelah alisnya dan mengamati Irina yang sudah menundukkan kepalanya. Bukan tanpa alasan, Irina hanya tak suka ditatap seperti itu oleh Kevin, membuatnya merasa canggung setengah mati. Irina menuju ke deretan bajunya. Dia meraih sebuah baju tidurnya yang rupanya adalah sebuah daster lucu. Sesekali mata Irina melirik ke arah Kevin. Rupanya pria itu masih berada di tempatnya berdiri, menatap Irina dan bersedekap, dengan tubuh menyandar di lemari pakaiannya. Aku mau ganti baju. Irina akhirnya membuka suaranya. Gantilah, Kevin menjawab pendek. Kamu bukannya sudah selesai? Kenapa tidak keluar? Aku mau di sini melihatmu. Memangnya kenapa? Tanya Kevin balik. Kupikir kurang sopan melihat secara terang-terangan orang yang sedang berganti pakaian. Orang yang sedang berganti pakaian itu adalah istriku. Apa salah jika aku melihat istriku telanjang mengganti pakaiannya? Tanya Kevin dengan nada tajam. Tidak. Pada akhirnya, Irina menjawab dengan pasrah. Irina kemudian membelakangi Kevin dan mulai melucuti kimononya, mengganti pakaiannya dengan segera. Karena dia kurang nyaman saat membayangkan bahwa saat ini Kevin sedang mengamati tubuh bagian belakangnya. Aku hanya ingin melihat apa bajingan itu meninggalkan tanda di tubuhmu atau tidak. Kevin membuka suaranya ketika Irina selesai mengenakan pakaiannya. Irina membalikkan tubuhnya menatap Kevin seketika. Rupanya saat ini pria itu sudah berada cukup dekat, tepat di belakangnya. Apa? Irina tak menyangka jika Kevin akan menuduhnya sejauh itu. Ya, bisa jadi kalian melakukan sesuatu yang tidak-tidak kan? Sesuatu yang tidak-tidak seperti apa? Jangan sok polos kamu. Aku tahu bahwa kamu bukan perempuan polos. Kevin mendesis tajam. Aku memang bukan perempuan polos, dan aku bisa mengartikan tuduhan kejammu itu. Kamu kira aku tidur dengannya? Ya, bisa saja kan? Kevin menjawab dengan enteng. Dengan spontan, Irina melayangkan tangannya. Tamparan keras tersebut mendarat sempurna pada pipi Kevin. Kevin membeku seketika. Dia tak menyangka jika Irina akan melakukan hal itu. Pun dengan Irina, napasnya memburu. Dia juga tak menyangka jika akan berani menampar Kevin. Kamu berani-beraninya, Kevin mendesis tajam. Aku tahu aku bukan perempuan baik-baik.
Aku tahu aku bukanlah perempuan terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi yang akan setara denganmu. Tapi aku bukan perempuan yang tidur dengan sembarangan pria. Aku tak akan pernah membiarkan diriku tidur dengan pria yang bukan suamiku. Setelah seruan kerasnya tersebut, Irina pergi begitu saja, meninggalkan Kevin yang berdiri membatu meresapi pernyataan Irina tersebut. Benarkah apa yang dikatakan Irina? Pada akhirnya, Kevin makan malam sendiri di ruang makan. Irina tak hadir di sana, dan kemungkinan perempuan itu akan melewatkan makan malamnya. Tadi dia sempat bertanya pada pembantu rumah tangganya, dan si Bibi berkata bahwa dia melihat Irina memasuki kamar tamu dan belum keluar sampai sekarang. Kevin mengembuskan napas kesal. Dia bangkit menuju ke arah dapur, mencari-cari sesuatu di lemari dapurnya, lalu melihat apa yang dia cari. Itu adalah susu hamil milik Irina. Kevin melihatnya, membaca aturan pembuatannya sebelum dia membuatkan segelas susu tersebut untuk Irina. Tak lupa, Kevin juga menyiapkan nampan, menata makan malam untuk Irina di atas nampan tersebut. Setelah semuanya selesai, Kevin memanggil si Bibi pembantu rumah tangganya. "Tolong, antarkan ini buat Non Irina," perintahnya. "Jangan bilang saya yang siapkan." "Baik, Tuan." Kemudian si Bibi melakukan perintah Kevin, membawakan nampan berisi makan malam tersebut untuk Irina. Kevin menghela napas panjang. Semarah dan sekesal apapun dirinya dengan Irina, Kevin tak akan bisa mengabaikan perempuan itu. Ya, tak akan pernah bisa melakukannya. Di lain tempat, Irina yang masih sedih duduk di sebelah jendela kamar tamu yang kini sedang ditempatinya. Matanya jauh memandang langit malam yang membentang. Sesekali dia mengusap lembut perut buncitnya. Setelah merasa disayangi beberapa hari terakhir, kini Irina kembali merasa sendiri. Lagi-lagi hanya bayinya yang dia miliki, yang tak akan menghakiminya, yang mungkin akan mengerti semua yang telah dia rasakan. Irina merasa terpuruk, dan lebih buruk lagi, dia merasa sendirian. Ketukan pintu membuat Irina tersadar dari lamunannya. Segera dia menghapus air mata yang mengaliri pipinya dengan sendirinya. Irina kemudian bangkit. Dia berharap bahwa yang datang mengetuk pintu adalah Kevin. Mungkin pria itu sadar dan meminta maaf padanya. Irina tersenyum lembut sembari mengusap perutnya. "Papa kamu baik kok. Mama tahu dia pria yang sangat baik," bisik Irina pada bayinya. Tapi setelah Irina membuka pintu, dia kecewa saat yang datang adalah si Bibi pembantu rumah tangganya. Perempuan paruh baya itu membawa nampan berisi makan malam lengkap dengan susu untuknya. "Non, makan dulu." "Bi, saya nggak lapar." Irina bohong. Dia sebenarnya sudah lapar, tapi dia sudah sangat kecewa. Kevin benar-benar mengabaikannya. Padahal Irina ingin Kevin datang padanya. Meski tak meminta maaf, minimal pria itu memberikan perhatian padanya yang sedang mengandung anak pria itu kan. "Aduh Non, ayo makan dulu, nanti Tuan Kevin marah." Irina menggelengkan kepalanya. "Dia gak akan marah, dia kan gak peduli sama saya, Bi." Si Bibi tampak bingung dan tak tahu harus berbuat apa.
Lalu si Bibi menghela napas panjang sebelum berbisik pelan pada Irina. Semua ini yang siapin Tuan Kevin. Tuan yang suruh saya antar ini buat Non Irina. Jadi tolong dimakan ya Non. Saya nggak mau Tuan Kevin marah karena saya balik bawa nampan yang masih utuh. Irina sempat ternganga. Jadi Kevin yang siapin semuanya ini? Iya Non, tapi saya nggak boleh bilang-bilang. Dengan spontan Irina tersenyum. Segera Irina menerima nampan tersebut dan berkata, "Terima kasih Bi, saya makan di dalam saja." "Baik Non, nanti Non panggil saja kalau sudah selesai. Nanti biar saya ambil." Irina menganggukkan kepalanya. Si Bibi kemudian pergi, dan Irina hanya menatap nampan tersebut dengan senyuman mengembang di wajahnya. Irina bahkan tak sadar jika kini ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari jauh. Sepasang mata milik seorang pria dengan sebuah senyuman yang terukir di wajahnya dan juga degupan jantung yang menggila karena memuja Irina. Sepasang mata milik Kevin. Bersambung, nantikan episode dua-duanya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.